Ada satu kelaziman bagi kaum bangsawan untuk menganugerahkan gelar kehormatan kepada orang-orang tertentu, Mama. Baik itu nanti jadi di Kesultanan Jogja, baik itu di Malaysia dan baik itu juga di beberapa negara Eropa, semacam Inggris dan lain-lain. Akhir-akhir kok masyarakat Minang pun nampaknya berlomba magia gala adat kepada orang-orang yang dianggap menaikkan pamor Minangkabau, Tapi nampaknya kegiatanku mengundang pro dan kontra, itu pasti tidak mak, dengan berbagai komentar. Nah, dalam ko duduk soalnya nan sabananya mak. Memang semenjak zaman reformasi ko ada kecenderungan beberapa elemen dalam masyarakat untuk latah-latahan memberi gala adat kepada tokoh-tokoh politik, pengusaha atau pejabat yang sedang berkuasa. Motivasinya macam-macam, sesuai dengan kepentingan pihak yang memberikan. Kegiatan yang bersifat hura-hura ko disikapi beragam oleh orang awak. Namun, nenek mama yang tergabung dalam lembaga adat di nagari pada umumnya menolak. Bagi yang lah terlanjur melangsungkan pengukuhan lewat upacara seremonial, tidak mendapat restu para pemangku adat, dan pernah dianulir. Dan itu hak mereka. Dengan alasan apa beliau menolak, Mak? Karena tidak ada surya sipasinya dalam adat. Mau kasih surya sipasin itu apa tuh, Mak? Kalau dalam agama namanya bid'ah, karena juga buik. Pada tu pernah mengatakan bahwa hakikat adat itu kesepakatan. Itu kan sudah menjadi satu dalil pembenaran tuh, Mak. Kesepakatan itu benar dan lalu lantas dari mana jalan malegal kan, yo? Tapi ambo pernah mendengar, Mak, bahwa gelar adat yang diberikan hanya sabateh gala sang sako. Sang sako itu apa, Mak? Ya, gelar anugerah itu, atau katakanlah datuk tituler. Kalau hanya sekadar gala ica-ica, ya apa salahnya? Macam kok, teman-teman. Lebih dulu kita lagi batasan dalam topik pembicaraan. Batasan makasihnya? Nah, bahwa penolakan nenek mama itu adalah gala datuk kepada orang-orang di luar Minang dan tak punya sako. Lah. Nah, sako istilah apa pula tuh, Mak, sako? Sako itu artinya tali nasab menurut adat atau jalur keturunan dari garis keibuan. Adapun gala sang sako, nan walaupun hanya sahabat kehormatan tidak dibenarkan diobral ke orang lain kecuali kepada putra terbaik Minang nan berprestasi. Dan itu pun sahabat pinjaman tidak boleh ditulungkan ke kemenakan. Apa saja kriteria pemberian gelar kehormatan tuh, Mak? Antara lain, bajaso mengharumkan nama suku atau negara asalnya. Sompamo. Buya Nasir dibagi gala sang sako Datuk Sinoro Panjang dek orang Cenago di meninjau. Pak Bahtiar Kamsah. Bahtiar Kamsah dianugerahi pulau gala datuk oleh suku Piliang sebablah membanggakan negeri Bayuba. Di zaman penjajah, di Suli Aya pernah diberikan gala datuk sang sako kepada Namu Mahyudin dan kemudian bagala Datuk Sultan Maharajo. Ateh jasa-jasa beliau di bidang hukum. Dan Pak Hatta. Walaupun leluhur ibunya berasal dari Jawa, tapi lah malakuk ke salah satu suku di Kurai Ampe Jorong. Beliau dianugerahi gelar Datuk Bapak Iwang Ameh. Dan lain kan masih banyak tokoh-tokoh Minang, kok tidak diagiah, Mak? Istilah gala sang sako tidak dikenal menyeluruh di Minangkabau. Begitu, Mak. Untuk kemanakan ketahui bahwa Sentot Ali Basha, panglima perang di Penigoro dan diangkut Gulado melawan Padri dan kemudian membelot sehingga dibuang ke Bengkulu, berjasa besar terhadap perjuangan anak Minang. Tapi beliau tidak pernah dianugerahi gelar adat. Begitu, Mak. Nah, ya gitulah, karena memang tidak dikenal seluruh Minangkabau. Muhammad Syafi'i umpamanya, pendiri sekolah kejuruan pertama di Indonesia, INS Kayu Tanam, yang pernah pula menjadi menteri. Sampai kini masih ada INS Kayu Tanam itu, Mak. Beliau kok pernah menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan zaman Soekarno. Tidak dapat gala apa-apa Minangkabau doh. Ruslan Mulyoharjo, gubernur Sumatera Tengah di zaman PRRI, tidak mendapat gala sang sako walau jasanya tidak tanggung-tanggung ke Minangkabau. Itu pun putra Batak nama-nama Herman Sihombing. Tahu tidak Herman Sihombing kok? Seorang ahli hukum adat Minangkabau, dosen dan pengacara di era tahun 70-an. Juga tidak dia gagal adat.
Kalau bayi itu memang batua juga tuduhan orang mak. Baso orang awak memang sampili karian. Kecuali kalau ado nanti ingin, nan ingin membeli mahal ke. Harago bisa berdamai. Kan betul tu mak betul. Diminta indak makan lagi di Bali, indak makan jual. Banyak kasus kalau orang mempajua balikan galadat tua mak. Tapi jual Bali batal karena tak ada tekenan nenek mama, bukan? Buktinya? Itu buktinya. Di satu negara di luar agam, ya, namun tidak kita sabut, tak saya sabut namanya. Nenek mama orang si kumbang memberi galadat tua ke orang Sumandonyo dari Makassar, tapi tidak diakuikan. Iya. Nah, piti habis orang mencibia tamanuang beliau kan panguan. Iya. Lah, ada pula di luar tanah data tidak perlu tahu negarinya doh. Bako memberi galadat tua ke anak pisang dan asli Kalimantan. Oh, tidak ada PSK dari penghulu di negari walaupun lah habis-habisan keluar pitih. Iya. Tapi kemenakan ada pula orang yang tahu diri. Seorang pengusaha besar ibu kota namanya Setiawan Jodi. Tadanga adanya orang heboh-heboh mempersoalkan keabsahannya menerima galah sang sako. Maka dengan halus beliau menolak. Katanya. Katanya mak. Nah, silahkan dimatangkan dulu lah. Nah, kalau sudah sepakat, saya terima kehormatan itu. Itu baru orang cedek pandai dan arif bijaksana. Ini tidak orang awak itu Iya, tapi mengamangko itu namanya sakaku tu bana nenek mama kita jo aturan tu mak. Ya kalau sekedar gala tanpa kekuasaan, ya apa salahnya? Gala datu adalah gala tertinggi di Minangkabau. Betul. Itu tak bisa digagi ya. Iya. Seperti halnya di Jogja, gelar Sultan tidak pernah dianugerahkan kepada siapapun kecuali gelar Raden Karaden. Nah, kita pun gelar di bawah-bawah seperti Malin pernah pernah diberikan kepada seorang pimpinan partai dari Jawa. Iya. Boleh. Sutara Sempono Sutara Sempono diberikan warga Minang Bekasi kepada wali kotanya. No problem. Iya. Itu pun imbauan mesra kepada beberapa orang gubernur DKI yang udah Pranolo, udah Prapto, Mama Tioso. Ya monggo, silakan saja, rapopo. Kaum kami pun pernah memberikan gelar kehormatan ke salah seorang menantu dari Madura. Nah, kami galais tanpa limo. Iya. Bukan main, gadang hatinya. Waktu dia tahu bahwa Palimo itu artinya panglima perang. Sedangkan pangkatnya baru sersan mayor. Jadi, itulah. Galadat pernah diberikan kepada seorang politikus dan ketua partai terkenal kelahiran Bangka. Bang, kok bisa tuh, Mak? Konon kabarnya beliau asli dari Bangkinang suku Melayu. Nenek moyangnya lah lama merantau ke Bangka. Jadi gala itu sah turunan saku orang Melayu diberikan kaumnya kayaknya. Kok bangsawan dari Palembang batagak datuk di Barang Panjang batu mak? Ya katanya, tapi ambo nak tahu pasti lah. Bahwa anduang-anduangnya siswa berasal dari Batipuah suku Sikumbang. Nah, sesudah tawanam 100 tahun beliau datang membangkit dan memikul gala datuk Basa Batuah. Antayun tenda, ambo nak tahu lah. Sejak sesudah dilantik, ala berapa kali Datuk Palembang kita tu menyilau anak kemanakannya ke Batipuah mak? Itu nak perlu dah ya. Bang, satu mak. Nan pokok ya, pengulu awak orang hebat. Ikut dan diambil orang tuanya. Kok ndak tahu bagai jawab antilah. Nah, aduh cerita anekdot tentang beliau kok. Nak kan? Jadi baca ceritanya tu mak. Jadi waktu merantang panjang gala Datuk Basa Batuah di Istana Perguruan dan Tabakat Bari baduyun lah hadir nyak mama papakayan kebesaran Datuk. Iya. Dek tim security di pintu masuk preso pinggang nyak mama. Jadi ada jo kok mambok senjata tajam sadona membawa kari mesti diletakkan di meja keamanan sebab siapapun tidak berkenan membawa senjata tajam ke dalam. Maka belunggualah kari-kari pusako dari macam bantuan dan ukuran. Tentu tidak langkolai pakaian panguru ke ruang upacara itu mak. Itulah masalahnya pia. Dek takui di preso tentara tapaso patuah menanggalkan kari di pinggang. Kasar-sadunya tanah itu mak. Aduh surang nan kerengkang. Oh lai je nan kerengkang. Lai sabananya bukan kerengkang tapi disiplin. Menurut adik lah. Iya. Mako tadangalah dialog antara datua dan tentara tadi. Kata datua, ndak bisa pak. Ini tanda kekuasaan kami pengulu di Tanah Minang. Kalau ini kami ungkai berarti terluncurlah datuk kami. Menjawab tegas prajurit penjago. Tidak ada alasan datuk. Mesti dicopot. Jawab datuk, saya tidak mau.
apa juga yang terjadi tidak mau. Mm-mm. Nah, kalau Datuk tidak mau tinggal keris, ya tidak boleh masuk. Iya, iya. Datuknya kan tidak kalah tegas sudah tua Kitoko menjawab, Iya. tidak usah, tidak perlu bagai di saya. Gitu. Saya pulang. Iya. Nah, beliau pun balik kanan menuju kauto rombongan namangkui nyocako. Banyak nama ikuti beliau tuh, Mak. Cuma nih surang lain dek takui tepas Iya, kari iya, tinggal. Nah, itu baru Datuk Kesatria namanya itu, Mak. Betul. Baga, ya. Ya. Prinsip. Nah, kok boleh hendaknya dalam segala hal niat mamakku, niat mamak kita kok harus bersikap tegas, ya. Indak namuh digarigak-garigak orang. Jarang bulia serik bersuara keceritu pria. Pada tua. Baapulo joraju jawanan diberi gala bangsawan pagaruyong tuh. Itu urusan orang tuh nak jalan Pak. Urusan orang baapulo mamaku. Tentu urusan kita masyarakat Minangkabau, Mak. Pemberian gala ke Raja Jawa ke Gubernur Jambi atau ke 9 putra Minang terhebat masa kini itu haknya bangsawan pagaruyong. Gala yang diberikan adalah gala bangsawan bukan gala adat. Dan memberikan gala kan pucuk adat, Mak. Pucuk adat versi Rajo-Rajo, bukan pucuk adat Minangkabau. Pucuk adat Minangkabau itu siapa, Mak? Bukan perseorangan, tapi lembaga, yaitu LKAM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Provinsi nan berkedudukan di Padang. Atau dulu namanya SAM, SAAM, Serikat Adat Alam Minangkabau, nan didirikan tahun Sabaleh. Nah, tahun 37 berubah nama menjadi MTKAM, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Karena pimpinannya terlibat PRRI, maka MTKAM dibubarkan tahun 58, baru kemudian Orde Baru mendirikan LKAM tahun 66 sampai kini.